Yoi. Oke, eh, nah ini siapa lagi yang masuk ini? Mana tadi satu orang mau masuk itu? Sudahkah? Oh, sudah. Oke, materi ini saya rasa konsep itu kakak sudah kasih tahu di kelas toh? Statistik gitu ya. Statistik ada deskriptif, ada inferensial. Itu aja kalian ingat-ingat ya. Jadi statistik itu terbagi dua. Satu deskriptif, satu inferensial. Gitu ya. Nah, menjadi persoalan ini kadang seperti kakak tadi bilang, kadang itu saya banyak sekali macam apa ya, seperti ini ya, pede sekali gitu ya. Saya tuh kadang pede sekali belajar inferensial gitu ya. Hitung-hitungannya seolah-olah saya ini dosen prodi statistik di MIPA gitu. Tapi saya tidak belajari deskriptifnya ini, ya kan? Nah, jadi saya tuh belajar banyak di inferensial. Nah, saya tuh dapat benturan-benturan, benturan-benturan. Kok hasilnya begini katanya YouTube, katanya buku, kok hasilnya harusnya 0,1 gitu. Tapi yang saya dapat 0,01. Kan beda ya. 0,1 dengan 0,00 misalnya. Kalau lihat dari sini sama tidak dua data ini? 0,1 dengan 0,001. Hah? Kecil tidak ini? Beda, Pak. Beda ya. Oke. Beda, Pak. Oke. Nah, Beda, Pak. terima kasih. Nah, saya dapat benturan itu dengan kondisi ini. Nah, saya bingung sendiri itu. Pernah saya alami hal-hal begitu tuh. Waktu awal-awal saya masuk dosen. Saya bertanya sama Pak Yundi, ada namanya Dokter Yundi, ya, sama teman saya di prodi statistik di MIPA. Dia bilang begini, kalau kau belum kalau kau belum berpengetahuan di deskriptif, ya, jangan kau berani-berani ke inferensial, itu katanya. Dalam artian sederhananya begitu ya. Jadi kalau kita hal hal yang mendasar ini kita kadang kan malas itu ya. Oh sudah tahu, oh sudah tahu, oh sudah tahu. Tahu itu kan belum tahu begini ya. Ada kalau di FKIP itu namanya tuh begini. Gini ya. Ya, taksonomi Bloom namanya. Taksonomi Bloom, ya. Hal yang paling mendasar itu karena saya begini. Posisinya saya boy itu ada di bawah ini. Pengetahuan ini tahu. Saya cuma tahu gitu. Deskriptif ini saya tahu dari mana? Dengar YouTube, terus itu AI itu, ya kan? Baca buku pelan-pelan, tidak konsisten. Akhirnya saya cuma tahu itu. Oh sudah, saya sudah tahu ini. Misalnya buku ada 12 bab, oh saya sudah baca, kok saya sudah tahu itu. Terus saya paksakan saya pindah langsung ini ke inferensial ini. Akhirnya apa? Saya dapat benturan. Karena begini, deskriptif saya masih level pengetahuan. Harusnya saya naik level. Kalau saya sudah tahu, maka saya harus memahami. Ya kan? Kalau saya sudah memahami, baru saya pindah ke inferensial untuk saya cari tahu lagi. Nah, itu kadang begitu. Banyak kok, bukan bukan saya, dosen-dosen juga banyak. Kan dosen begitu ya. Dosen itu boleh salah, tapi kan bohong. Kalau tidak tahu ya tidak tahu. Karena kan bisa jadi ada mahasiswa matematika dia pintar sekali. Dan saya tidak tahu dan saya pede aja saya bilang saya tidak tahu, iya kan? Saya rasa kita harus sepakat tentang kehidupan itu. Kalau dosen kan manusia, tidak harus tahu semuanya. Nah, sama juga dengan adik-adik ya, konteks yang sama dengan apa yang saya alami. Jadi waktu di semester 5 nanti adik-adik atau teman-teman ini semua akan dapat ekonometrik gitu. Ya. Nah, ekonometrik itu dia banyak bermainnya di inferensial. Namanya ekonometrik. Ya. Makanya waktu di statistik satu dan statistik 2 kita harusnya banyak beda itu deskriptifnya. Iya kan? Deskriptifnya. Atau tidak, statistik 2 dia main di inferensial. Tapi kadang kurikulum ini banyak ide. Banyak ide. Kalau saya itu hal yang substansi itu yang diajarin aja ulang-ulang. Misalnya hal yang substansi adalah min, modus, sama min, modus satunya apa ya? Min, modus satunya apa?
Min itu rata-rata. Jadi, Median, ya, median. Itu. Karena di inferensial, nanti kan ada pengujian hipotesa itu. Ya, gini, itu nanti ada materinya. Ini ya. Ya kan? Daerah penerimaan H0 kan sebaiknya di sini. Nih, ya. Kalau dia condong ke kanan, dia condong, apalagi di sini daerah penolakan H0. Nah, hal-hal ini kan dipelajari di deskriptif, bukan dipelajari di ekonometrik. Makanya kadang, kenapa kok saya ngajar ekonometrik, saya harus ngulang statistik? Ya, gitu kan. Kadang juga, misalnya beberapa ini di luar konteks. Tidak jadi masalah. Kita ngomong hal yang benar kok. Maksudnya begini, kurikulum kita ini gede sekali. Semua hal harus diajarin ke mahasiswa. Tidak juga. Karena begini, tidak semua hal saya harus tahu tentang dunia ini kan. Sama kan? Saya tidak perlu mengetahui. Misalnya begini, kalau ada 1.000 teman, saya tidak perlu berteman dengan 1.000 orang itu kan. Cukup dua, tiga, sudah selesai. Ya kan sama juga. Tidak semua pengetahuan kita harus pelajari. Dan kadang saya agak kurang kurang serak dengan persoalan kurikulum. Mendingan kita pokok pembahasan tiga pokok pembahasan kita ajari mereka 16 pertemuan. Daripada 16 pokok pembahasan kita ajari mereka 16 kali pertemuan. Apa maksudnya ini? Ya, saya ini. Tapi di luar itu ya. Itu adik-adik harus ingat bahwa kita statistik ada dua, saya ulang deskriptif dan inferensial. Gitu. Ya. Kalau ditanya nanti kan habis ini yang masuk Dr. Agustina Sangrangbano. Ya. Beliau baru pulang S3, beliau masuk dari Airlangga, Undip ya, Undip. Airlangga itu di Surabaya kah? Jawa Timur. Kalau di Ponorogo itu Semarang. Semarang itu di Semarang di mana? Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Jawa Tengah, Pak. Oke, tulis namanya itu yang tadi. Jadi begini ya, kalau saya tanya, biasakan jawab. Indah catat nama-nama ya. Iya, Kakak. Oke, kalau Indah itu tidak usah bertanya karena nilainya sebagai ketua kelas ada. Nilainya C. Dia tinggal cari ke B ke A. Kalau yang lain itu dari G ke A. Panjang G nggak ada. E. G ke A. Ya. Tapi saya pastikan, saya tidak pernah itu kasih mahasiswa nilai error dengan D. Jarang sekali. Nilai ini hanya orang-orang yang sangat tidak sopan. Sama dosen, sama orang tuamu, sama temanmu, atau tidak sama lingkungan uncen. Misalnya saya tiba-tiba turun ke bawah, misalnya ke ATM yang di dekat Perumas 3 itu. Terus saya tahu, oh ini anak statistik ini. Terus dia ada marah-marah di situ. Oh itu pasti ya kau dapat nilai ini. Apapun kepintaran, saya tidak peduli. Yang pasti itu saya itu kadang itu B ke atas sih. Jadi pas kalian ini saja pasti dapat nilai B A. Apapun itu. Saya tidak terlalu pelit tentang itu. Walaupun dia tidak masuk, nggak apa-apa. Dia sudah bayar uang uang kuliah uncen kok. Ngapain saya harus kasih dia nilai E? Oke, lanjut. Ini kalau saya ngomong begini bisa lama nanti ya kuliahnya. Oke, nah ini ya. Cara hapusnya bagaimana ya? Oh gitu. Nah ini ya. Ini ada kadang itu kita di sini ya. Ini dari penelitiannya ini. Mereka ini nih. Ada yang kenal mereka ini, Sumarmo. Sumarmo. Sumarmo ini pasti kita tidak kenalin. Tapi Hulfasari, saya juga tidak kenal mereka nih. Tapi saya dapat di namanya Google Scholar. Makanya kalian juga itu coba biasakan begini. Dalam 1 minggu itu ada satu jurnal yang dibaca. Apapun jurnalnya yang kalian suka. Macam ada yang misalnya di rumah suka mancing, coba biasakan dalam 1 minggu itu baca satu jurnal. Di Google itu tulis Google Scholar. Baru di situ ketik muncul muncul dashboardnya itu muncul seperti Google. Baru kalian tulis di situ. Misalnya analisis gaya pancing, misalnya gitu apa
atau tidak, yang suka bunga, bagaimana tanam aglonema, baca jurnalnya, biasakan. Karena itu adik-adik atau teman-teman, kalian buka ke tingkat itu juga masih bingung-bingung juga, masih bego-bego juga sampai dia mau tulis skripsi itu. Karena dia tidak biasa membaca artikel ilmiah. Kalian coba biasakan diri, Kak. Biasakan diri baca baca artikel ilmiah ya. Karena kayak begini nih nanti kalian tulis. Misalnya saya mau menulis eh, eh, preferensi orang mengkonsumsi sepuntung rokok. Saya harus cari tahu itu. Cari tahu orang-orang ini, nama-nama peneliti yang menulis tentang preferensi rokok. Itu itu harus dibiasakan. Tapi kalau pas mau menulis skripsi, kalian tulis pertumbuhan ekonomi, tapi kalian tidak, dosen pembimbing akan suruh suruh kalian cari artikel ilmiah. Biasanya artikel ilmiah itu 5 halaman sampai ada yang 10. Tapi yang diambil itu cuma statement ini aja. Nah, statement-statement ini yang kalian kumpul sampai bisa jadi 50 halaman skripsi, 60 halaman skripsi. Itu ya, itu harus cerita skripsi itu kayak begitu, ya. Nah, ini tentang materi ini eh, sentral tendensi ini ada temuannya itu. Kenapa kok mahasiswa Fakultas Ekonomi itu sulit sekali mengenal sentral tendensi ini? Karena dia berupaya menghafal rumus. Sama kelemahan kebodohan saya juga waktu itu, bodohnya saya juga gitu. Saya hafalin rumus. Tidak penting itu katanya Hulfa ini. Ngapain kok ngafalin rumus kok? Kita orang ekonomi kok. Ya kan? Jadi itu substansinya. Jadi kalau ada yang tanya kenapa tidak penting menghafal rumus, ya karena katanya Hulfa Sari ini, ya kan? Karena kutipannya dari Sumarmo ini, ya. Karena kan ada yang menulis Sumarmo dalam Hulfa, ada juga Sumarmo yang telah dikutip oleh Hulfa Sari dan kawan-kawan. Dan kawan-kawan ini juga bisa ditulis et al. Kok saya jadi ngajar metodologi ya? Ada-ada saja saya ini. Oke, kita kembali ke laptop. Kita coba pelajari sentral tendensi ini. Sentral tendensi itu, tendensi ini apa? Ada yang tahu tendensi? Istilah tendensi. Ada tendensi sosial, tendensi interaksi sosial, sehingga melahirkan suatu kekerabatan sosial baru, budaya sosial baru itu kan ada. Misalnya bikin disrupsi elektronika, apa, internet ini, eh, dia melahirkan budaya baru dalam ekonomi. Misalnya dulu penjual dan pembeli itu ditemukan dari di pasar itu, Yotefa, Pasar Amadi, Pasar Dok, pasar pasar kaget, pasar pagi, atau tidak pasar mama-mama yang biasa di expo. Penjual dan pembeli akan bertemu di situ. Tapi dengan disrupsi teknologi, penjual dan pembeli itu dipertemukan dalam suasana abstraksi. Iya kan, internet kan sesuatu yang abstrak. Misalnya saya foto foto muka saya dan saya upload di Facebook, itu sesuatu yang abstrak, bukan bukan suatu yang realitas lagi. Karena realitas dia sudah melahirkan abstraksi baru lagi. Ya kan? Akhirnya kita berupaya di dunia-dunia abstrak aja, ya. Seperti itu ya. Oke, ada yang terkait tendensi tadi. Nah, itu berkaitan ya, ada kecenderungan-kecenderungan ya istilahnya. Tendensi ini bahasanya kecenderungan. Kan ada kecenderung dalam ekonomi, kecenderungan produksi gitu ya. Tidak mungkin begini ya, rumah saya Tanah Hitam. Tanah Hitam RT2. Itu tuh rata-rata tuh muslim semua. Tidak mungkin tahu saya misalnya kecenderungan saya untuk memproduksi atau menjual daging babi di depan hipermart. Ya tidak bisa lah. Bukan orang melarang, tidak ada yang melarang. Tapi apa, dari kecenderungan kecenderungan saya, produksi saya sudah salah. Karena apa? Tidak ada konsumen yang basis konsumen di situ. Betul tidak logika itu? Betul tidak? Betul, Iya kan? Pak. Iya kan? Pasti kan teman-teman begini kalau mau, saya nggak tahu, saya bukan orang manajemen yang terkait UMKM itu, saya memang kurang paham karena saya spesialisasi saya ada di keuangan daerah. UMKM bukan menjadi bagian spesialisasi saya. Tapi dari teori ilmu ekonomi, kok tidak mungkin itu tutup Piko punya biaya produksi itu, ya kan? Apalagi kan TR ini ya. Biasanya kan gini ya.
Iya kan? Kalau rumus 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 apa namanya itu di mikro itu ya. Tidak mungkin ini kau dapat ini. Kalau kau punya gaya berpikirnya saya misalnya kayak begini, harusnya saya mungkin ganti jangan babi, tapi buah. Bisa jadi ini. Nah, itu tendensi. Nanti tendensi dicari aja, baca sendiri. Tapi istilah sederhananya tendensi itu kecenderungan. Sudah paham, maksudnya sudah itu. Kalau ditanya, misalnya siapa nih? Amo, 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 terus Immanuel, Hawaii, 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 akut, Immanuel, Siarman ada Siarman. Iya, Pak. Siarman ini cewek ya. Cewek, Pak. Kenapa kok nama Siarman? Namanya bapak aku itu, Pak. Oh, kok pinjam apa HP-nya Bapak? Ah, enggak, maksudnya nama aku Vivi Siarman. Vivi Oh, Marga, Siarman itu nama Marga. belakang. Iya. Ah, Sama, bukan. iya, Iya, Pak. maksudnya seperti Begitu. itulah. Iya. Biar yang Iya. lain bukan Marga, tapi kadang kan begitu toh. Macam Iya. Wijaya itu nama ayah. Ditaruh semua. Jadi Putri Wijaya, Agus, macam ini Antonius Wijaya. Jadi, tapi dia bukan Marga. Oke, Iya, Pak. sekarang tanya kok Wijaya. Kok Wijaya? Si Herman. Iya, Pak. Herman, saya tanya. Tendensi apa tadi deh? Ke- Kecenderungan, Pak. Apa yang kau dengar itu tadi tentang kecenderungan? Sebutkan satu. Yang kau pahami apapun itu deh. Seperti, Ya, ya, seperti tadi, sorry, mohon izin kakak Bapak, langsung seperti potong. tadi, Sorry, kakak potong. Jangan oh iya, seperti itu ya, adik-adik. Jangan biasakan seperti, tapi oh, ganti. Misalnya, oh jadi iya, saya kan, ya baik misalnya, Pak. Iya, jangan seperti apa? Kau bandingkan kau diri dengan atau bandingkan saya dengan orang lain. Enak sekali. ya, maaf, maaf Kak, mohon maaf Kak. Misalnya, contohnya begitu. Oke, lanjut deh. Ya, ya, baik Pak. Misalnya, yang tadi Bapak bilang Bapak jual ini daging babi di sekitaran Tanah Hitam, tapi di sekitarnya Bapak itu Muslim. Jadi tidak mungkin jika Bapak menjual daging babi di sekitarnya Bapak, jadi Bapak mengganti menjadi buah Pak. Mungkin itu dari saya Pak. Aku mengulangi saja apa yang kakak bilang. Alah. Oke, makasih. Tulis namanya itu. Iya Pak, Oke, iya nah, Kak. eh, Saya tulis, eh, sudah, Indah. Oke. tertulis Kak. Oke, nah itu ya seperti itu. Central tendency itu istilahnya seperti kecenderungan. Ya. Nah, di dalam statistik, misalnya ada sebuah data begini ya, data apapun itu ya, data apapun di sini kan banyak sekali nih data ini. Nah, dari gambar ini kita harus temukan hal yang karakteristik dan unik gitu. Menurut kita bukan menurut orang lain ya. Tapi kadang teori membatasi kita ini persoalannya. Jadi otonomi kita tuh dibatasi oleh mimbar akademik, gitu. Ya kan? Seperti itu ya. Jadi mungkin Indah bisa memilih hal ini yang unik. Nah inilah tendensinya, tendensinya dari siapa? Dari Indah terhadap data yang ada dalam kotak ini. Tapi misalnya saya mau ambil yang ini. Inilah tendensi saya, Boy, terhadap data yang ada di sini. Bisa jadi juga teman-teman yang lain, ya kan? Misalnya Yola Ayomi, Vela, Kailuhu, ya kan? Nareni, Nela Wakirwa. Bisa jadi dia perspektif lain, ya kan? Dia bisa ambil misalnya yang ini, bisa jadi. Atau tidak diambil yang ini, yang ada di luar ini, outlier ini. Ini kan data outlier bisa jadi. Dia kecenderungannya ke data outlier. Nah itu tendensi saya, misalnya tendensi saya terhadap subjek subjek data itu ya subjek data itu itulah pemahaman sederhana tentang tendensi dari sebuah data ya. Jadi tapi kadang kita dibatasi oleh kok tidak boleh liar begitu boy, kok tidak boleh seenaknya kepengen saya ini, oh maunya saya yang ini, enggak begitu kata mimbar akademik bilang ada ada tiga hal itu yang nanti kita pelajari tadi, mean,
terus median, modus. Median, modus, median, sama. Ya rata-rata tuh apa? Min, ya, min. Kok pakai ini cari caranya? Tiga hal ini kok cari dalam sini. Nah, sehingga apa? Otonom kita itu dibatasi oleh akademik. Oleh apa? Oleh sentral konsep, sentral tendensi ini. Sehingga apa? Wakerwa tidak mungkin seenak hatinya saja menulis skripsi. Saya maunya data ini, saya maunya data ini. Tidak begitu. Ya, Wakerwa harus kembali ke sentral tendensi. Oh, sentral tendensi itu ada tiga. Ya, kalau ditanya, misalnya ditanya sama siapapun begitu. Oh, turut berduka saudaraku Rahel ya. Rahel ini ada Rahel Angel izin keluar karena ada duka. Turut berduka saudara. Nah itu ya apa dalam dalam artian seperti itu ya. Makna dari sentral tendensi. Sederhana itu saja ya. Jadi kita dibatasi tentang konsep berpikir kita sebagai manusia itu. Nah, konsep sentral tendensi itu ujungnya ke sini nanti. Ujungnya kita mendapat ini. Kita dipaksa untuk dapat ini. Itu tujuannya sebenarnya. Kalau ditanya, kita pelajari sentral tendensi untuk apa? Tujuannya untuk kita dapat gambaran ini. Ya, kalau ini distribusi yang simetris ini akan sulit ya dalam kalau saya itu tunjukkan salah satu hal yang terbaik dalam dunia ini atau kehidupan dalam dunia ini yang kita simetris itu. Tidak pernah melakukan kesalahan, hidup lurus-lurus atau tidak begini. Bukan hidup baik saja. Hidupnya dari lahir masih bayi itu hidupnya tidak baik terus sampai dia meninggal. Ada tidak bukti bukti secara kasat mata begitu? Apakah bayi 0 hari 0 hari dia sudah bisa melakukan tindakan kebaikan? Apakah balita itu yang 0 hari itu dia sudah bisa melakukan kejahatan? Ada tidak? Jadi kondisi ini kan akan sulit secara praktis akan sulit ini simetris ini akan sulit. Pasti bisa jadi kecenderungannya tendensinya ke sini atau tendensinya ke sini. Kondisi ini yang kita mau. Jadi begini, eh, eh, tadi ya, jangan kita hafal rumus bahwa jadi konsep berpikir kita begini. Kita tidak sedang mencari distribusi yang simetris. Enggak. Tapi kita bagaimana kondisi kita yang tidak simetris ini, kita coba ke arah yang simetris. Maksudnya begini, dari saya misalnya seorang perokok, saya mencoba hari lepas hari untuk tidak merokok. Maksud saya begitu ya. Paham tidak logika itu? Itu coba paham tidak adik-adik, teman-teman. Jadi jangan data itu kita cari yang harus simetris tidak. Logika kita tidak begitu. Logika kita adalah bagaimana hal yang simetris, yang tidak simetris mendekati hal yang simetris. Jadi secara statistik dan hal praktis itu kadang dua hal yang berbenturan begitu. Jadi kita orang ekonomi harus memaknainya di situ. Jangan kok hafal rumus, salah kok nanti. Seperti katanya tadi ya, katanya siapa tadi Nona tadi itu, Nona Hulfa ini katanya begitu. Jangan kau hafal rumus. Kalau kau hafal rumus, kau tidak dapat itu makna statistik dalam ekonomi. Ya, nah itu tujuannya ya. Nah, terkait dengan tujuan itu ada hal-hal cukup sederhana. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Yang pertama itu ada statement begini ya, subjektivitas dari saya. Walaupun sekumpulan data atau tidak kita buat ya, misalnya data X, kita cari frekuensinya, ya kan? Kita cari frekuensinya. Ini yang disebut distribusi ya, distribusi frekuensi. Jadi kalau macam sekumpulan data atau belum tentu menunjukkan makna atau informasi. Misalnya begini ya. Misalnya begini. Misalnya begini. 5 orang anak yang dua makan mangga, yang 3 makan pisang. Terus kok langsung berargumentasi secara statistik atau memberikan generalisasi bahwa oh yang makan buah paling banyak ini dari 5 orang ini adalah pisang. Enggak juga. Dia tidak punya makna ini. Informasi ini dia tidak bermakna. Ya. Walaupun nanti kau bagi misalnya 3 bagi 5
kali 100. Itu kan jadi cari persentase itu. Terus 2 bagi 5 kali 100. Misalnya, oh sekian persen makan pisang, sekian persen makan mangga. Tidak ada maknanya itu. Ya, tidak ada maknanya. Makanya tadi kita kembali ke yang tadi kakak bilang. Saya tidak bisa dalam sebuah data yang acak begini. Kehidupan kan melahirkan data. Ya. Saya enak sekali memilih data, tidak bisa. Sehingga kita dalam konsep sentral tendensi, kita hanya dibatasi dengan tiga hal tadi. Tiga hal tadi. Yang min dan lain-lain. Nah, itu praktisnya ya. Nanti di slide terakhir itu bagaimana pengaruh hubungan min, median, dan modus dalam membentuk ketiga hal ini. Nah, kalau ketiga hal ini kita tidak yakini atau tidak tahu, maka aku tidak bisa ambil ekonometrik gitu. Jangan kontrak mata kuliah ekonometrik. Ya. Karena kau tidak akan jalankan itu mata kuliah itu. Seperti itu ya. Nah, yang kedua, karakteristik. Jadi central tendensi ini kalau ditanya central tendensi untuk apa saya belajar ini? Untuk mencari karakteristik karakteristik atau keunikan data begitu. Misalnya begini, data itu akan unik. Misalnya begini, data tentang misalnya tentang apa ya? Stunting, pertumbuhan anak yang kurang normal. Informasi stunting itu akan bermakna kalau disampaikan oleh dinas kesehatan, bidan, dan ibu dari anak itu. Iya kan? Kita tidak perlu lagi tuh mau cari statistiknya. Oh, sekian ibu harus menyampaikan, misalnya begini, kita harus, misalnya ada dosen penguji begini, kamu harus cari 5 ibu yang mengatakan bahwa stunting itu ada. Enggak juga. Itu pikiran yang salah. Ingat bahwa seorang ilmu ekonomi itu orang deduktif, orang kuantitatif, tapi tidak harus kita begitu ya. Jangan begitu juga. Istilahnya bahwa tidak semua hal itu bisa dikuantitatifkan. Tapi ingat bahwa kita orang ilmu ekonomi itu harus kuantitatif, bukan kualitatif. Kualitatif boleh orang orang akuntansi, makanya mereka punya mata kuliah akuntansi perilaku. Seperti itu ya. Jadi kalau tanya kembali central tendensi untuk mencari karakteristik dan sehingga kita bisa dari karakteristik unik itu kita bisa maknai. Nah, kadang makna ini untuk apa? Makna ini terhadap teori gitu. Terhadap teori sehingga mata kuliah statistik ini dia berkaitan dengan ekonometrik. Ya. Karena apa? Ekonometrik itu mengkonfirmasi teori. Misalnya begini, secara teori pendapatannya indah. Setelah dipakai pendapatan itu untuk mengkonsumsi, maka dia harus menabung. Itu katanya teori begitu. Tapi saya enggak gitu. Gaji pertama saya langsung habis. Waktu saya jadi PNS itu jadi dosen ini, gaji pertama saya langsung habis 1 bulan itu. Di tanggal saya terima waktu itu tanggal 7. Nah, tanggal 22 habis. Berarti saya tidak sesuai teori. Gitu ya. Tapi kalau misalnya seseorang hanya melihat saya, oh kalau Boy itu langsung habis gajinya itu. Itu dia pakai statistik deskriptif. Tapi kalau dia mau lihat, apakah ada 1.000 orang yang sama tidak kayak Boy gayanya? Kecenderungannya sama tidak? Nah, kalau dari 1.000 orang, maka kok tidak bisa pakai deskriptif. Kok harus pakai inferensial. Nah, inferensial itu yang digunakan oleh ekonometrik. Membenarkan apakah 1.000 orang tadi tidak sesuai perjalanan hidupnya itu dalam keuangan rumah tangga itu tidak sesuai teori. Kalau teori mikro itu kan begitu kan? Ya kan? Kalau saya punya pendapatan, BOI, ya kan, pendapatan, pendapatan, saya konsumsi dulu, tak. Saya konsumsi dulu beli rokok, beli kopi, gitu ya, beli pulsa data. Nah, sisanya baru saya nabung ke bank, kasihin istri, saya nabung di istri, misalnya gitu. Kayak begitu. Sisanya katanya teori begitu, ya. Nah, sehingga apa? Itulah yang disebut dengan pemaknaan tadi. Jadi pemaknaan itu karakteristik data ini kita bandingkan dengan teori. Itulah proses pemaknaan. Tidak boleh liar dalam berpikir.
dalam mimbar akademik kita bisa kritis tapi tidak liar. Kritis itu berdasarkan teori. Ya, itu yang disebut pemaknaan. Nah, untuk kita dapat karakteristik ini, ya, untuk kita dapat karakteristik ini, hapusnya ini tidak bisa langsung. Oh, di sini. Karakteristik, ini jam berapa? Indah, ingatkan kakak jam 12 selesai. Ya, Kadang Kakak. saya ini kalau ngomong ini kadang panjang. Eh, tidak, boleh toh teman-teman? Kakak mau izin sampai setengah 12, sampai jam 12 ya. Bisa toh? Teman-teman yang lain. Bisa, Bapak. Oke. Iya, Kak. Bisa setengah 12 Bisa juga bisa. kakak. Setengah Terima. 12 juga bisa, Kakak. Ini baru Bisa, Kakak. mulai. Bisa, bisa. Ini sekarang setengah 12 ya Teruga. Sampai sampai jam 12. Oke. 11.50, Kak. Kau melawan. Kau dengar saja. Oke. Eh, nah, saya sudah lupa lagi sampai di mana. Oke, karakteristik. Nah, ini ya. Untuk mencari karakteristik dalam statistik itu, supaya apa? Kita ringkas dia kan? Kita ringkas. Misalnya begini. Kenapa kalimat merah ini? Ringkas, ringkas dia. Begini ya. Kalau data itu hanya 10 orang, ya kan? Oh, si Boy dapat nilai 70, terus si Angga misalnya dapat nilai 80, ya kan? Terus si Boy lagi UAS dapat nilai 50, terus misalnya si siapa lagi begitu ya. Kalau 10 data ini enak sekali. Kalau kalian skripsi kan enggak 10 data, toh hitungannya tahun loh. 10 tahun terakhir, ya kan? 10 tahun terakhir. Nah, itu kau harus ringkas itu. Tidak mungkin lampiran itu yang kau presentasikan di pengujian. Dimaki-maki kau. Jadi kau harus ringkas data data ekonomi itu sehingga kau bisa sampaikan ke orang lain. Oh, Pak Trasna, inilah ringkasan statistik berdasarkan pertumbuhan ekonomi ini Kota Jayapura ini kayak begini Pak Trasna, ya kan? Nah, kayak begitu. Jadi maka kalau macam macam kita pakai pikiran tidak bisa sulit. Oh, misalnya kok cerita begini. Kalau pertumbuhan ekonomi itu di Kota Jayapura itu seperti ini, kurang baik. Karena ini pemerintah nih kadang dong pakai APBD nih apa seenaknya mereka itu namanya itu persepsinya kau itu. Persepsimu itu dibatasi oleh kemampuanmu sendiri. Persepsi orang kan gitu ya. Misalnya persepsi saya tentang banjir di Kota Jayapura. Kalau pengetahuan saya tentang banjir itu sendiri kurang, maka saya akan mengeluarkan pikiran saya dalam bentuk suara ataupun tulisan chat itu juga terbatas oleh pengetahuan saya tentang banjir itu sendiri gitu. Sehingga akan apa tidak objektif begitu. Nah, sehingga persepsi itu objektif, kau harus ringkas dia. Makanya statistik bantu ini. Caramu untuk memberikan persepsi itu bisa pakai modus, ya kan? Oh, banjir ini di Pasar Yotefa ini setiap tahun kalau hujan ini pasti di bulan ini. Nah, kalau 5 tahun kau ketemui bulan yang sama, maka kau sampaikan aja, ya kan? Sampaikan aja secara ini modus atau tidak secara rata-rata, ya kan? Oh, rata-rata kan hujan itu bisa diukur ya, apa istilahnya ya? Apa itu? Maksudnya bukan debit air apa lah, saya lupa itu namanya. Biasanya di BMKG itu ada ya di aplikasi itu. Nah, kok bisa itu pakai itu, ya? Atau tidak ini min geometrik dan ini hal lain ya, geometrik dan harmonik. Geometrik kalau kalau misalnya begini, kita ingin data-data itu disajikan bukan dalam bentuk peta, tapi dalam bentuk tabel, ya diagram batang atau tidak pie, kalau tidak radar, ya diagram radar itu, ya. Ah, ah. Tapi kalau macam geometrik ini paling bagus bahwa rasio itu kita gambarkan dalam bentuk peta, peta Indonesia misalnya, ya seperti itu. Sehingga dalam konteks ini kita hanya sampai kurang satu ya median modus minnya ya min kita hanya modus median dan min. Nanti teman-teman bisa melihat min secara geometrik dan min secara harmonik. Cukup menarik juga itu geometrik ini. Karena tapi begini,
Adik-adik ya. Kadang itu juga begini. Kalau suatu masalah itu sudah bisa diselesaikan oleh median, nggak usahlah sok-sokan pakai geometrik harmonik gitu. Jadi begini, kan ada istilah dulu itu ya. Masa aku mau bunuh nyamuk aja pakai bom nuklir? Nggak perlu toh. Kalau hanya bisa disemprot baygon, selesai. Jadi efektivitas dari metodologi itu penting untuk adik-adik pahami. Kalau median menyelesaikan masalah itu, maka tidak perlu kok sok-sokan pakai yang rumus-rumus yang terlalu terlalu yang nantinya kok tidak pahami juga. Nah, itu hal lain yang adik-adik harus pahami. Jadi tidak semua masalah ekonomi itu harus pakai kuantitatif juga, ya. Oke, nah ini yang nanti untuk meringkas data, tujuannya untuk menemukan karakteristik itu sehingga Anda bisa melakukan pemaknaan. Nah, konsep central tendensi ini ya tadi kita bisa memilih satu pusat perhatian kita dari kelompok data itu. Ukuran terpusat data tadi. Misalnya mau pakai apa begitu. Tapi ada berbagai kelemahan. Ada berbagai kelemahan. Oke, tidak apa-apa, Dek. Ada berbagai kelemahan. Ini tadi dia bilang pulsa datanya habis. Oke. Nah, kelemahan dari modus punya kelemahan, min punya kelemahan, median punya kelemahan, ya. Sehingga tadi Santoso dia katakan subjektivitas juga ada dalam statistik itu ya sebenarnya. Walaupun dia pasti karena begini, statistik adalah bagian dari matematika. Tidak boleh kita bedakan dia bahwa statistik dan matematika itu beda secara filosofi. Matematika dengan statistik itu satu konstruk sama saja begini. Kau mau beda-bedakan mama dan bapak itu dua hal yang tidak perlu kau pikirkan, tidak perlu kau teliti dan tidak perlu kau itu. Jadi kan apa yang disebut gagal nalar itu kayak begitu. Semua hal kau tahu, tapi tidak tahu diri yang kau tidak tahu. Akhirnya kau membandingkan seenak hati. Jangan kayak begitu ya. Oke, yang berikutnya ini. Central tendensi tadi sudah ya. Tapi ada juga konsep apa nih? Dispersion ini ya. Dispersion ini dispersion ini variasi data, variasi data. Misalnya begini, data itu dia bisa ada di sini, dia bisa mendekati sumbu X, data juga bisa tersebar mendekati sumbu Y, ya kan? Atau tidak, ada kondisi data yang bisa mendekati titik nol. Nah, misalnya ada satu titik data, ya titik data ini ya, data apa modusnya nilai tengah itu apa ya? Median ya, ya. Nilai tengah itu median ya. Misalnya begini, mediannya itu ada di sini. Maka ini ya, ini terus ini terus ini yang disebut dengan dispersion ya. Dispersion itu ya, bahasa Inggris lah soal. Padahal variasi datanya. Kadang juga orang itu apa ya, pakai istilah-istilah bahasa Inggris, padahal kadang juga nggak ngerti juga. Nah, jadi dispersion itu sederhananya itu variasi data, jarak gitu ya. Lebih sederhananya jarak aja. Ya. Jadi pusat data, jarak data, ya. Jadi yang sentral tendensi itu kecenderungan. Jadi dia pusat datanya di mana. Nah, misalnya pusat sentral tendensinya di sini, terus ininya jaraknya ini ya. Jaraknya ini adalah garis ini. Misalnya saya lebih besar. Misalnya kurva permintaan. Ini kurva permintaan kah penawaran? Yang saya gambarin. Satu orang jawab. Permintaan Bapak. Siapa yang jawab itu? Aku sudah jawab. Yang lain? Permintaan Bapak. Amo tadi sudah jawab ke tidak? Belum, Pak. Oke. Tulis namanya, Indah. Oke, nah ini permintaan. Nah, data itu kan bisa ada di tengah-tengah ini kan. Bisa ada itu. Kan yang di teori kan digambarkan begini kan, Dek. Iya kan? Teori itu enak sekali gambarnya, titiknya di sini. Tapi kalau coba kok ke Pasar Hamadi itu, atau tidak Pasar Yotefa lah.
Itu bisa jadi titiknya ada di sini nih. Jadi bentuk begini bentuk linear, bisa jadi bentuknya mungkin bisa begini nih. Tapi kecenderungannya adalah seperti ini. Tapi titiknya itu ada di sini. Nah, misalnya contoh, data itu ada di sini, ada di sini. Ini kasih merah kan? Nah, kasih merah. Alah, sudah merah. Nah ini, misalnya ini, sentral tendensi, titik tengahnya ada di sini, mediannya. Berarti kan ada jarak ini dengan data yang di sini. Harusnya data ini harusnya dia ada di sini. Kenapa aku sendirian di sana? Katanya konsep sentral tendensi. Kenapa aku di sana? Nah, kita harus tahu ini. Oh, ternyata ada data di sana. Nah, jarak antara si dia dengan saya ini, itulah yang disebut dengan istilah kerennya orang itu, dispersion itu. Padahal jarak. Itu yang disebut dengan jarak. Ya. Nah, sedangkan shape of data ini bentuk itu. Shape itu bentuk ya. Bentuk. Bahasa Inggrisnya shape itu bentuk itu. Nah, ini bentuk dari data. Misalnya kayak tadi nih. Kalau kurva permintaan kan bentuknya begini yang kita pelajari dari dulu kala sampai hari ini. Bentuknya garis lurus begini. Tapi bisa jadi mondar-mandir kayak begini nih. Nah, inilah yang kita pemaknaannya bentuk datanya itu seperti begini. Misalnya datanya bervariasi atau tidak, istilah ekonomi apa sih? Pertumbuhan yang turun naik. Fluktuatif begitu. Bentuknya fluktuatif. Nah, itu bisa jadi. Maksudnya turun naik turun naik. Jadi misalnya kalau ada gambar naik turun ke puncak gunung gitu ya. Nah, ini kecenderungannya datanya ini fluktuatif ini. Kayak begitu. Dia membentuk jurang-jurang ekonomi. Sorry, ini bukan jurang ini. Inilah yang disebut jurang ekonomi. Gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan tiga hal ini. Jadi sentral tendensi itu kata sederhananya adalah pusat, ya. Terus ini adalah jarak, bisa jadi begitu ya. Nanti coba dipelajari, jangan sampai saya salah. Nah, ini adalah bentuk data. Jadi, set of data itu bentuk data. Di versi ini jarak data dari sentral tendensinya. Biasanya orang sebut variasi data. Variasi data. Beda lagi dengan variansi. Ada lagi variansi. Variasi, variansi itu dua hal yang berbeda. Oke, nah itu. Kenapa? Lah tinggal 3 menit ya. Ya Allah. Berapa? Sudah 41 ya. 4 sekali ya jam ini. Nah, ini. Variance data. Ada atau simpangan baku. Nah, ini juga bisa. Tapi kita tidak masuk di sini. Ini ranahnya statistik 2 sebenarnya. Oh tidak. Nanti saya coba bilang Ibu Ina ya. Coba sampaikan variasi data ini. Variance. Nah, ujung dari ini, ya, sentral tendensi ini, memberikan ukuran khas. Ukuran khas. Yang idealnya adalah menggambarkan apakah posisi data kita itu seperti ini ataukah seperti ini. Jangan kita harapkan data itu seperti ini dulu. Itulah kadang itu begini, adik, teman-teman ya. Jangan kita memposisikan pikiran kita tentang ilmiah itu pada konteks apa ya? Apa namanya itu? Konteks yang kebenaran gitu. Atau tidak konteks yang hakikat. Akan sulit kau dapat. Waktu kau tidak dapat kebenaran itu, kau ngambek. Gitu. Mendingan pikiran ilmiah itu kau lekatkan pada praktis kondisi masalah. Sehingga waktu kau mencari kebenaran itu, kalau tidak sampai ke kebenaran itu, kau masih pede begitu, masih semangat. Tapi kalau ekspektasimu pada kebenaran, waktu kebenaran itu kau tidak dapat, kau ngambek, marah semua, semua orang, Tuhan pun kau marah. Nah, kadang itu pikirannya begitu kan? Nah, sehingga tadi logikanya tadi, sentral tendensi, jangan adik-adik berpikiran bahwa kondisi yang harus kau cari ideal. Kalau skripsimu tidak seperti ini, maka salah. Enggak ini. Ya, ini kondisi yang ideal itu sulit sekali, kondisi ideal. Ya kan?
Kok cari laki-laki yang ideal di mana kau dapat? Kok cari cowok yang ideal di mana? Perempuan yang ideal di mana? Tidak ada. Yang ada bisa jadi bentuknya begini. Tinggal bagaimana kita mendekati kebenaran itu kan, atau kondisi yang kita harapkan dari central tendency ini. Nah, itu konsep berpikir dari central tendency. Hal yang paling penting adalah jangan gagal di sini. Lebih bagus kalian gagal menjawab, misalnya central tendency ada berapa, kalian salah jawab misalnya. Tidak apa-apa. Tapi kalau gagal berpikir ini ini bahaya ini. Bahaya kehidupanmu. Oke, sampai di situ saya lanjut. Yang berikutnya adalah ini. Ini adalah ukuran-ukuran dengan konsep min. Saya agak cepat ya. Konsep min. Konsep min itu eh, dari rata-rata, rata-rata. Misalnya data 1, 4, 2, terus 1. Nah, kalau data ini suruh dicari rata-ratanya ya kok tambahin aja. 1 tambah 4 berapa? 5. 5 tambah 2 berapa? 7. 7 tambah 1 berapa? 8. Ya kan? Terus kok bagi 8 dibagi dengan jumlah data ini. Berarti kan datanya ada berapa ya? Data ini ada berapa jumlahnya? 4, Pak. 4. Catat namanya itu Indah. 4. 8 bagi 4 berapa? 2, Bapak. Ya, 2. Itulah rata-ratanya. Gitu kan? Makanya kan kadang disebut kalau ada rumus apapun itu dalam nanti ke depan dalam perjalanan adik-adik kuliah. Kalau ada bahasa N itu jumlah data. Berarti 1, 2, iya 1, 2, 3, 4. Oh, N-nya ada 4. Gitu ya. Nah, terus sigmanya, ya kan? Sigma dari I misalnya. Sigma dari I apa? 8 ini. Ya kan? Pokoknya kalau adik-adik lihat lambang lambang kayak begini, yang lebih baik dari gambar saya ini, itu sigma ya, sigma. Sigma, terus kalau agak kayak C begini itu namanya zeta ya, zeta. Kalau kayak B itu namanya beta. Beta ini paling sering dipakai zeta ini. Kalau bentuknya Y begini namanya Y topi, Y ramal. Apa ya, saya lupa istilahnya. Nantilah kalian pelajari lah. Nah, itu ya. Nah, ini konsep min sederhana itu. Konsep min sederhana. Itu kalian bisa pakai. Jadi berarti kayak data tadi, oh kalau dari min pusat datanya adalah 2. Nah, 2 ini yang kau coba cari teorinya. Teorinya apa? Ya, misalnya tentang kemiskinan. Ya, oh ternyata kemiskinan kita misalnya 2%. Ya kan, teorinya. Nah, 2% ini yang kau elaborasi. Jadi teorinya ada, kualitatifnya adalah teori, ya kan? Kualitatifnya adalah teori, terus kuantitatifnya adalah angka 2% ini. Nah, aku cerita itu, bisa cerita, oh ternyata, jadi tinggal ketik toh, deskriptif toh, oh ternyata bahwa eh, 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 perkembangan kota Jayapura di era otonomi daerah dan diperkuat dengan kebijakan otonomi khusus periode 5 tahun ini, bahwa dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga dan solid, kemiskinan kemiskinan di kota Jayapura cukup dikendalikan dengan baik melalui melalui pemberian hibah, bantuan sosial, pendekatan-pendekatan persuasif dari OPD, sehingga pemerintah Kota Jayapura menjaga misalnya rata-rata pertumbuhan kemiskinan dijaga tidak melebihi 2%. Ya, bisa nah, itu proses membuat redaksi misalnya. Itu adik-adik nanti deskripsi seperti itu. Tapi kita harus cari tahu dulu 2%-nya ini. Nah, ini bisa pakai konsep min. Sederhana gitu. Seperti itu ya. Tapi ada tapinya ini. Yang sederhana ini adalah satu nih. Sensitif terhadap outlier kayak tadi ya. Data itu yang tidak outlier adalah data yang mendekati garis ini. Tapi kalau tiba-tiba ada data di sini, maka kan bentuk garisnya kan begini toh. Kalau ada data, bentuknya begini, tak. Baru dia turun lagi balik. Harusnya kan dia di sini nih. Nah, ini adalah kondisi outlier ini. Iya kan? Misalnya begini. Karena begini.
1, 2, tiba-tiba 8, balik lagi 1. Ya kan? Habis itu 0, habis itu 12. Ya, kalau datanya cuma ada seperti begini, 6 begini, maka bisa jadi outlier itu adalah ini, atau bisa jadi 0 ini. Kalau saya 0, saya akan memilih 0. Ya kan? 0 ini outlier ini. Nah, akhirnya apa? Kalau 1 ditambah 2 sebenarnya 3, 3 ditambah misalnya 6 itu 9, ya kan? Misalnya 9. Kemungkinan kan kalau dibagi 2 berapa? 9 bagi 2 berapa? Kalau 4 jadi 8, berarti 4 koma kan? Iya tak? Iya tak? 4 koma. Apa kalau macam misalnya itu di 9. Nah, kalau tiba-tiba ada 8, tambah data 8. 8 tambah 1, 9, 11. 11 tambah 3, 14. Nah, 14 bagi 2 berapa? 14 bagi 2 berapa? Kakak. 7. 8 tambah 8 berapa? 16. 16. Kalau 14 berapa? 7. 7. Oke, nah ini lihat 7. Ya kan? Awalnya tadi 8 tadi toh. Kalau sebelum tambah data ini. Iya kan? 8. Tapi apa? Waktu kok tambah data yang besar 8, dia turun itu rata-ratanya. Artinya apa? Min ini, rata-rata yang biasa ini, dia akan sensitif terhadap outlier. Data yang tiba-tiba naik. Misalnya, data yang ini dia hanya di bawah 5. Tiba-tiba data berikutnya langsung di atas 10. Nah, itu outlier. Jadi waktu kita rata-ratain, kita tambah, akhirnya tidak menunjukkan objektivitas. Nah, ini ya, itu kelemahannya. Yang berikutnya rata-rata bias karena angka ekstrim. Ini sama sebenarnya, istilah sama. Adik-adik bisa pakai outlier. Outlier ini istilah untuk statistiknya. Tapi kalau untuk kita kualitatif, kita bisa pakai istilah ekstrim. Ya, ekstrim, data yang ekstrim. Yang berikutnya bahwa kurang representatif. Ya kan, tadi tiba-tiba 8. Apakah 5 itu lebih buruk daripada 8 kah? Akhirnya harusnya kita secara, misalnya begini ya, secara teori itu didapat rata-ratanya 8. Tapi secara faktual, ya, secara aktual di lapangan itu harusnya 5. Akhirnya apa? Kita itu terlalu berlebihan mempercayai teori. Tapi ingat bahwa teori itu tidak pernah salah, kita hanya saja yang memilih salah. Kenapa kok tidak hilangkan data ekstrim ini supaya kok dapat angka 6 atau tidak 4? Iya kan? Angka 6 dan 4 ini dia mendekati angka 5 dan keduanya mendekati angka 5. Lah kalau 8 agak jaraknya ini. Akhirnya apa tadi? Kue menggunakan konsep central tendency, tapi kok membuat jarak di hasil. Nah, itulah kadang temuan ilmiah itu kenapa skripsinya mahasiswanya kok kadang tidak mencerminkan realitasnya. Karena tadi juga kadang juga masyarakat di luar, kalian tuh hanya berteori saja. Karena apa? Kita akademisi ini tidak mampu secara metodologi. Akhirnya masyarakat di luar itu tidak percaya sama akademisi. Hanya berteori saja, hasil penelitiannya kok tidak sama dengan realitas. Karena tadi kitanya saja yang bego, ya kan? Kalau kau hilangkan 8, kau sampaikan misalnya hasilnya 6, tidak apa-apa karena dia mendekati, jaraknya tidak terlalu jauh. Tapi kalau kau 8, jaraknya jauh. Akhirnya apa? Penelitianmu tidak representatif itu. Bisa dikatain begitu, malu kan. Nah, itu ya. Nah, yang berikutnya bisa pakai rata-rata frekuensi. Oh, ini bisa dibaca nanti dipelajari. Ini X bar ini. X bar, ini sigma ya, data. Jadi sigma ini kan jumlah ya, jumlah data ke I sampai ke N. Ini adalah data N individu pertama. Habis itu
XI kedua sampai ke N. Nah, XI ini apa ya? XI ini nilai data itu, misalnya 1, 2, 3. Nah, NI-nya itu ada di sini, X-nya itu ya 5 ini. Data kedua misalnya 4. Nah, ini yang disebut X-nya ini. Terus N ya kau bagi dengan jumlah data. Sederhana saja teman-teman, tapi ini kadang mengandung makna. Ya, yang berikutnya kau bisa pakai ini. Bedanya cuma di sini nih. Karena ada frekuensi nih. F ini frekuensi nih. Kau kali dengan data itu. Ya. Nah itu bisa. Tapi ada ini, yang paling penting adik-adik pelajari ininya ya. Ini yang paling penting. Jangan kau hafalin barang-barang ini. Tidak penting ini. Kau pelajari ini saja. Karena ini yang kau pakai nanti. Misalnya dosenmu bilang begini, kau pakai aja regresi sederhana. Tapi langsung bilang, oh waktu kita belajar statistik, regresi sederhana. Rata-rata hitung sederhana saja, biar gampang. Tapi kau bilang sama dosen pembimbingmu, tapi ini sensitif tidak Pak ya? Kalau data saya, kondisi data saya begini, layak tidak ya Pak? Saya pakai rumus ini, ya. Karena ketakutan saya bias, misalnya. Kalau dosennya tidak mengerti ya, dosennya memang keliru, gitu ya. Kalian mahasiswa harus sampaikan ke dosen. Oh Bapak keliru, itu hal yang wajar, ya. Misalnya saya salah, ya mahasiswanya kasih tahu Bapak salah, Kakak salah, itu kan. Harus jiwa besar kan. Oke. Nah, rata-rata hitung frekuensi seperti ini nih, biarin. Ya. Tidak dapat digunakan pada satuan berbeda. Misalnya begini ya. Misalnya begini. Data 1 sampai 2, misalnya yang satu itu data kemiskinan. Data kemiskinan itu kan orang. Data kemiskinan itu kalau absolutnya itu rumah tangga. Terus biasanya diproporsikan dengan presentasi penduduk miskin. Itu artinya persen. Tapi kalau terus yang kedua data penanaman modal asing PMA, maka datanya itu dalam bentuk dolar kan, satuan dolar. Nah, satuan yang berbeda ini kok tidak boleh pakai ini. Nah ini ya, ini yang dimaksud dengan satuan yang berbeda. Apa sih? Oke. Nah, yang berikutnya adalah data kuantitatif mengandung makna satuan tidak dengan data frekuensi. Nah, ini sama aja ya. Tidak boleh untuk data kualitatif. Ya iyalah. Misalnya begini. Data yang bersifat nominal ya. Misalnya laki-laki disebut angka 1, perempuan disebut angka 2, setengah banci 3, banci total 4. Ini tidak boleh kau pakai ini. Ya, tidak boleh kau pakai itu. Ya, tidak bisa kita pakai ini ya. Oke, yang ketiga adalah dengan bobot ini. Nah, ini weight, ya, bobot, pemberian bobot, pembobotan. Ya. Nah, yang berikutnya ini sama ini. Sebenarnya kalau dilihat rumus ini dengan rumus ini sama saja. Bedanya adalah FI ini adalah nilai tengah. Misalnya begini, ada data jarak, misalnya ada data 70 sampai interval 70 sampai 80. Ya. Maka kita cari jaraknya ini, nilai tengahnya. Nilai tengah dari 70 ke 80 ini berapa? Misalnya aja ya. Misalnya 10 misalnya 10 gitu. Ya kan 80 kurang ini 10 ya. Tapi bukan begitu cara menghitung jarak ya. Misalnya 10. Maka FI ini misalnya ada data 70 pertama, maka FI ini yang disebut dengan FI ya, jarak ini X-nya 70, maka 700. Seperti itu ya. Itu bedanya. Kalau yang ini enggak. Misalnya laki-laki 5, ya frekuensinya ya 5 gitu ya. Frekuensinya 5. Misalnya dari 10 orang laki-laki 3, maka frekuensi dari laki-laki 3, perempuan 7 gitu ya. Tapi tidak dengan ini. Datanya kau harus buat interval dulu. Ini yang disebut rata-rata min frekuensi. Kakak agak cepat ya. Tapi yang paling penting adalah ini ya. Ini nih. Pemaknaan-pemaknaan di sini ya. Oke, kakak lanjut.
min ya. Itu konsep min. Jadi kalau ditanya konsep min, oke. Oh, sorry. Yang pertama, yang terakhir ini nih. Ini dia termasuk dalam aritmatik ya. Rata ini rata aritmatik. Ya. Oke, ini konsep min. Kakak ulang, konsep min itu rata-rata ya kalau rata-rata. Kita mencari rata-rata. Oke. Yang berikutnya ini konsep median, nilai tengah. Nah, nilai tengah kita punya bisa median ini kita bisa jadi ceritanya begini. Ada kelemahan data ekstrim pada kelompok median tadi, min tadi. Makanya central tendensi buat konsep lagi ceritanya itu konsep median, nilai tengah, ya kan? Jadi macam ada tadi 1, 4, 3. Nah, kalau data ganjil begini enak, nilai tengahnya adalah 4. Tapi kalau datanya 1, 4, 3, 7, nah ini akan sulit ini. Maka kita harus pengoperasian bilangan yang 4, 3 ini kita harus operasikan. Tapi kalau ini kan data genap. Kalau data ganjil enak, nilai tengahnya pasti 4. Gitu ya. Nah, katanya tadi, pembahasan tadi ya, bahwa konsep central tendensi katakan bahwa min itu bagus rata-rata, tapi dia dipengaruhi oleh data ekstrim. Nah, sehingga langsung central tendensi bilang begini, coba kita pakai median, nilai tengah. Ya kan? Nah, akhirnya muncul konsep median. Median itu nilai tengah. Jadi ini karakteristik kelompok data. Karena apa tadi? Kelemahan dari min rata-rata. Tapi tadi datanya ya, kalau kita untuk data median, maka kita harus mengurutkan datanya macam tadi. 1, 4, ini katanya ya, 9. Nah, kita harus misalnya 1 lagi, kita harus urutkan dia. Urutkan dia dulu dari yang terkecil sampai ke besar. Ya. Nilai median tidak terpengaruh oleh angka ekstrim. Ya, makanya median, tapi begini, konsep berpikir aja adalah modus itu adalah segalanya. Ya kan? Modus itu adalah segalanya. Apapun kedudukanmu, tapi modus adalah segalanya. Menjadi bagian dari modus itu adalah segalanya. Kalau median ini, dia karena kedudukannya saja. Ya kan? Dia karena kedudukannya saja. Kalau min itu kasihan. Proses generalisasi. Tapi modus itu segalanya. Makanya orang menjadi modus itu memang sangat berat. Bukan dalam tanda kutip ya, bukan dari modus-modus yang kalian pahami itu ya, kualitatif itu enggak. Dalam konsep statistik saya lebih memilih menjadi modus. Saya akan berada di mana orang berada. Tapi tetap saya menjaga kekuatan saya. Saya paling senang konsep modus. Nah, misalnya begini, contoh logika ini ya. Contoh logika ini ya. Kalau kita pakai min tadi, maka dapatnya nilainya ini nih. Nilai sentral tendensinya yang kita harus jawab itu 175,75. Tapi kalau kita pakai median, kita dapat 169. Data mana yang baik? Kalau kita lihat dari data ini, tidak ada outlier ini. Datanya enak ini. Tinggal kita lihat apa faktualnya itu bagaimana. Maksudnya kondisi realitas kehidupan itu mana. Kalau memang dia mendekati ini, maka kita pilih median. Kalau dia memang mendekati 175, maka kita pilih pengukuran min. Karena kita lihat dari kelompok datanya ini, data ini kan kemungkinan ekstrim. Tapi kan jaraknya tidak, karena dia ratusan ya. Tidak terlalu jauh bagi saya. Data tertingginya ini, data terendahnya mana? Data terendahnya 167 ya, 167. Data terendahnya 167. Walaupun ada 1672. Modusnya dia menjadi 2. Nah, itu yang tadi saya bilang. Enak modus itu dia segalanya bagi statistik. Nah, median bisa diukur oleh 2 hal ya. Nah, ini kalau konsep ganjil genap ya. Ganjil genap tadi data tadi. Tapi karena data ini karena ganjil genap kalau kita pakai ini misalnya. Tapi ini sederhana ini. Untuk data yang tidak berkelompok. Misalnya begini, maksud slide ini data tidak berkelompok itu adalah laki-laki, perempuan. Nah, ini berkelompok ini ya. Atau tidak Jogja, Jayapura, Merauke itu kelompok-kelompok sendiri yang kau tidak boleh samakan. Kalau tidak menggunakan konsep ini ya.
Kalau yang ini, dia tidak bisa data nominal. Data nominal, misalnya begini, setuju 5, sangat setuju 4, misalnya begitu. Dia tidak bisa mengolah data yang seperti itu. Ya ampun, tinggal. Boleh saya tambah 5 menit kah teman-teman? Kasih habis ini aja. Kakak boleh. Boleh ya? Bisa, Bapak. Oke. Sudah jam Boleh, 12. Bapak. Oke, saya kasih selesai. Nah, yang berikutnya modus. Ya, modus. Nah, modus ini kekuatannya karena begini. Ini, lantas, saya mengawalinya dari sini. Lantas apa artinya 1,5? Nah, kita kembali lagi ke 2. Tadi kita pelajari min. Ya kan? Min punya kelemahan di angka outlier. Outlier. Makanya central tendency ciptakan lagi median. Ya kan? Median. Tapi ternyata median juga punya kelemahan-kelemahan, ya kan? Kelemahan-kelemahan, ya kan? Bahwa ada subjek data, bukan subjek data, karakteristik data, data nominal, data yang tidak menggambarkan tingkatan, tapi dia hanya menggambarkan identitas itu. Misalnya, tidak, enggak, nominal tingkatan. Sangat setuju itu 5, setuju 4 misalnya. Cukup setuju 3. Dia mengandung tingkatan bahwa 4 lebih tinggi dari 5. Tapi misalnya begini, ya adalah 1. Tidak adalah 0. Maka dia bisa jadi data ordinal dan dia bisa menjadi data nominal. Ya dan tidak bukan berarti orang yang menjawab tidak itu salah, tidak. Apakah orang yang menjawab ya itu dia benar? Tidak juga. Jadi dia bisa ordinal dan dia bisa nominal. Ya. Nah sayangnya tadi tendensi tadi bilang bahwa median itu punya kelemahan untuk data-data yang sifatnya nominal tadi. Makanya dia buat lagi modus. Coba kita pakai modus. Modus ini terakhir, tidak ada konsep lain lagi. Nanti siapa tahu adik-adik buat konsep lain lagi. Tapi selama ini, sejak seorang perempuan, suster, yang melahirkan statistik, kan statistik berawal dari seorang suster. Perang Crimea. Dia untuk itu mayat-mayat banyak, akhirnya dia ciptakan itu. Tidak ada lagi konsep dari mulai itu sampai sekarang. Tidak ada lagi, cuma 3 ini aja. Ya. Nah, dia ciptakan modus ini untuk mengkonfirmasi kelemahan dari data nominal ini. Macam tadi, kenapa dasar pemikiran sentral tendensi membentuk modus? Karena tadi, kalau laki-laki, ya, laki-laki itu kita sebut 1 sama dengan laki-laki, ya, kita sebut 1, terus yang cewek itu, terus yang cewek itu ada rambutnya panjang. Cewek itu kita sebut misalnya 2 atau apa begitu. Kalau kita bagi, ya, 1 bagi 2, itu maknanya apa? Ya kan? Maknanya apa? Nah, modus mempertanyakan itu. Modus mempertanyakan itu secara kuantitatif. Sehingga di sini disebutkan begini. Ya. Laki-laki 1, perempuan 2, dibagi itu. Nah, 1,5 ini artinya apa? Iya kan? Karena dalam kehidupan ini tidak ada konsep banci itu. Tidak ada. Yang ada cuma laki-laki atau perempuan. Selesai itu konsep jenis kelamin dalam teori kependudukan. Lantas apa artinya? Inilah yang di dasar apa ya? Dasar di belakang pikiran kenapa muncul sentral tendensi munculkan modus. Sehingga tadi saya bilang modus itu akan keren. Dia berarti karena dudukannya dan dia berarti karena peranannya. Nah, sehingga modus memberikan karakteristik baru, titik data paling sering muncul. Jadi kalau modus itu data yang sering muncul. Misalnya 1, 1, 4, 2, 3, maka modusnya adalah 1. Tapi bisa jadi B.
Ya, bimodal ini. Bisa jadi data ada yang 11, 4, 2, 3, 3. Maka ada dua modus dalam suatu data itu. Angka 1 dan 3 modusnya. Ya. Nah, inilah peranannya, itu yang tadi saya bilang, secara kuat kedudukannya dan peranannya. Maka jadilah modus dalam konsep berpikir deduktif dan dalam berpikiran deduktif ya kuantitatif. Jadilah modus. Oke. Nah, ini cara perhitungannya ya. Cara perhitungan. Cara perhitungan mengenai apa namanya? Modus. Ini dengan konsep kondisi data tertentu. Ini frekuensi. Nah, tapi yang paling penting adalah di sini. Modus kurang ideal untuk data kuantitatif ordinal. Ini jadi masalah lagi. Jadi kesimpulannya begini ya. Mean kelemahannya di outlier. Ini kesimpulannya. Kalian ingat ini saja. Terus median kelemahannya di data nominal. Tapi modus ada lagi kelemahannya itu. Di data ordinal. Misalnya data, kayak tadi saya bilang, ada skala pengukuran itu Goodman. Skala pengukuran Goodman, tegas. Ya atau tidak? Apakah Anda meyakini Anda seorang pakar ilmu ekonomi? Jawaban Anda hanya dua, ya atau tidak? Jawaban yang tegas, itu skala pengukuran. Adik-adik bisa buat kuesioner penelitian seperti itu. Jadi, setiap pernyataan itu dijawab ya atau tidak. Tidak ada instrumen lain. Tapi kalau nominal, dia sangat setuju, cukup setuju. Pusing. Cukup setuju itu bentuknya bagaimana ya? Cukup, sangat setuju, cukup setuju. Ya, agak ribet. Cukup setuju, sangat tidak setuju, kurang setuju, cukup tidak setuju, akhirnya kan begitu. Kalau saya lebih suka Goodman, ya atau tidak, selesai. Kalau tidak, ya tidak, ya. Nggak usah cukup ya, cukup tidak, labil. Nah, ini kita bisa pakai konsep ini ya, modus. Tapi ada kesimpulannya ini ya, dalam kesimpulannya. Dalam bukunya Sigi Santoso Statistik Deskriptif gitu ya. Ini diterbitkan di penerbit Andi Yogyakarta itu bahwa masih disebutkan hingga hari ini adalah mean sebagai pengukuran central tendensi yang cukup baik. Jadi dari kita pelajari mean, modus, median, ternyata banyak pakar mengatakan karena semuanya memiliki kelemahan, mereka kembali ke nomor 1. Konsep yang disepakati secara bersama adalah konsep mean. Konsep mean menjadi konsep yang paling terbaik. Dengan catatan bahwa kita harus lihat data-data yang ada di dalam data asli. Kalau dia outlier, kita buang. Gitu ya. Tapi orang kualitatif akan bilang begini, kalau kau buang data, maka kau menghilangkan kenyataan, suatu kenyataan. Misalnya begini, data pertumbuhan ekonomi. Oh, ternyata tahun 2022 datanya outlier. Kok memilih membuangnya data itu? Artinya, pikiran kita memilih tidak melihat fakta 2022 sebagai sejarah ekonomi. Itu aja. Nah, itulah kadang menjadi pertimbangan pikiran dalam mimbar-mimbar akademik ya. Pertarungan-pertarungan antara kualitatif dan kuantitatif. Nah, itu jadi adik-adik ingat bahwa ada 3, mean, median, modus, tapi ternyata banyak referensi katakan mean adalah konsep sentral tendensi yang cukup baik untuk kita gunakan karena semuanya memilih kelemahan. Sehingga, saya boleh balik sebentar. Sehingga untuk menggambarkan karakteristik dan pemaknaan ini, bahwa katanya mean adalah konsep terbaik. Ya, menggunakan mean. Sehingga tadi ada mean harmonik dan mean geometrik. Ya, seperti itu. Itu adik-adik bisa baca. Oke.
terakhir ya. Mana sih ini cara kliknya? Oh. Nah, yang terakhir ini ya. Terakhir ini bentuknya ini bahwa kondisi ideal tadi ya. Kondisi yang ideal itu yang tadi itu bahwa kondisi simetris ini ya, simetris distribusinya simetris ya. Itu kalau kondisinya begini, min sama dengan median, median harus sama dengan modus. Itu kondisi itu di mana dalam kehidupan ini? Rata-rata harus sama dengan nilai tengah dan nilai tengah harus sama dengan modus. Kapan kondisi itu ada ya dalam hidup? Sulit ini kita dapat ini kondisi. Ini tadi saya bilang, kondisi ini sulit. Makanya hubungan sentral tendensi katakan bahwa kau jangan dekati kebenaran ini, kok sulit kau dapat. Tapi kita berupaya kalau kondisi kita seperti ini, ya, modus ini artinya apa? Modus ini lebih kecilin. Oh sorry, saya jelaskan ini dulu. Bahwa tidak semua titik data berdistribusi normal. Nah, distribusi normal ini adalah pekerjaan inferensial. Inferensial ini yang di awal yang kakak bilang kita gunakan ekonometrik. Tapi gunakan ekonometrik, ada ekonometrik data yang parametrik. Kalau parametrik datanya harus normal. Tapi kadang sejauh ini banyak misalnya pasar itu banyak datanya itu data logistik apa ya, sifatnya logistik. Jadi dalam artian data yang tidak memiliki persamaan linier. Ia persamaannya non linier. Artinya linear dan tidak linear tuh gampangnya begini. Kalau dia pangkat terkecilnya 1, maka dia itu linear. Makanya kan disebut OLS ya. Jadi kuadrat pangkat terkecil dalam matematika itu. Nah, terlepas dari itu, nah di sini ada titik data yang paling penting, kalian baca ini aja, rumus ini. Ini yang akan dipakai nanti, yang paling penting adalah konsep ini yang nanti dipakai waktu di inferensial, waktu di ekonometrik, waktu kalian menjadi analisis kebijakan ekonomi, mungkin di Jakarta, Tuhan sayang kalian jadi analisis keuangan atau ekonomi di World Bank, IMF, atau tidak dimanapun di Bank Indonesia, Bank Papua. Kalian ingat ini aja nih, kecenderungan datanya, nih, cara membaca datanya. Jadi kasus distribusi data memiliki condong ke arah kanan kurva, maka berarti ini begini. Kalau minnya itu lebih besar dari modus, berarti gambarnya seperti ini. Ini bahaya nih. Ya kan? Kalau modusnya bisa sampai ke sini, ini bahaya nih. Ya kan? Berarti yang kita perbaiki apa? Kita harus munculkan kinerja. Misalnya pertumbuhan kita pernah 7%. Kalau kita ada 4%, 2%, terus tidak 8%, habis itu 16%, coba kita buat kebijakan, ya, untuk memunculkan angka 7 kembali. Itu pemahaman saya, pemahaman subjektivitas saya. Nah, bisa jadi kayak begini lagi, distribusi data memiliki arah condong ke kiri. Jika min lebih kecil dari modus. Berarti bentuknya begini. Ya, bentuknya begini nih. Nah, kalau saya lebih, ini berarti bisa jadi diterima ini, daerah penerimaan H0. Ini juga daerah penerimaan H0. Seperti itu ya. Jadi kita hanya membuktikan secara karakteristik data seperti itu ya. Misalnya tadi contoh data, kita bisa maknai dia kayak tadi saya bilang, 77, 8, ya kita cobalah buat pertumbuhan ekonomi secara nasional di angka 7 lagi. Misalnya. Atau tidak, misalnya persepsi orang kita, kalau persepsi dia hari ini 6, besok 8, besok 9 naik, terus besoknya lagi 1, berarti kan kita cari modusnya aja. Berarti kalau modusnya dia 9 ini apa ya? Oh, ternyata bansos. Nah, kebijakan ekonomi kita bansos saja. Sehingga munculkan modus kembali. Modusnya dia menjawab baik itu karena
ada modus bansos. Nah, itu ya, itu logika berpikir ya, logika berpikir yang adik-adik bisa pakai dalam dalam melihat tendensi atau kecenderungan kecenderungan berpikir deduktif. Nah, seperti itu, adik-adik ada yang mau tanya. Yang paling penting adalah tadi nih. Nanti ini dibaca ya. Ini juga kakak rekam, nanti kakak bagi videonya. Sampai situ ada yang mau bertanya? Masih aktif? Kedengaran? Indah? Masih kakak. Teman-teman yang lain, ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kakak mohon maaf. Lewat 18 menit. Kakak mohon maaf sekali. Mungkin begitu Tidak. kan? Sudah mau jam 1, kita siap-siap acara. Apa? Mau tanya izin, Pak. Aduh, kok tanya cepat. Oke, siap. Silakan. Ya, Adik. Bapak, tidak terlalu ini juga Bapak, cuma singkat saja Bapak terkait dengan penjelasan tadi ada masuk Bapak ada jelaskan dia ekonometrik di apa? Dia tidak pakai rumusnya. Rumusnya itu tidak berfungsi. Tadi ada jelaskan begitu. Bagaimana? Jadi Bagaimana, Adik? maksudnya dia tidak pakai rumus. Bapak tadi ada jelaskan begitu. Rumusnya itu tidak penting. Tadi ada jelaskan di atas Oh, begitu. ya. Ya. Terima Nah, kasih. itu iya Bapak, itu agak saya masih bingung kalau apakah ekonomi kan kita perlu kita pakai rumus-rumus, pakai huruf-huruf begitu, jadi betul atau tidak begitu Bapak? Oh, terima kasih. Oh ya, adik Ya. siapa tadi? Namamu deh, catat. Ainuk masih Bapak. Ya, jadi Ainok ini tanya begini, teman-teman. Ainok ini tanya tentang hal di luar materi ini, tapi substansi. Dia tanya begini. Tadi kan kakak bilang bahwa jangan kalian memfokuskan waktumu 4 semester ini habis untuk ini. Ya kan? Ainok ya? Kakak tadi bilang Iya begitu. Bapak. Jangan kalian habiskan karena apa? Alasannya apa? Kita bukan orang statistik dan kita bukan orang matematika. Itu yang pertama. Iya. Sehingga prioritasmu adalah mencari makna ini. Misalnya Boy. Boy kalau sibuk cari ini, saya menghilangkan prioritas saya sebagai anak ilmu ekonomi. Akhirnya apa? Prioritas saya seolah-olah saya anak statistik. Karena fokus saya begini. Misalnya begini. Terus nanti bagaimana Bapak? Kalau kau menulis skripsi itu memangnya tidak boleh nyontek. Boleh nyontek. Boleh dibantu. Iya kan? Yang penting saya Pak, misalnya saya menulis juga beberapa rumus saya tidak tahu. Saya tanya Agus Languyo, teman saya di dosen statistik di Uncen di Fakultas MIPA. Bilang Agus bantu saya, saya bingung ini cara menurunkan apa memfaktorkan ini. Dia bantu saya. Tapi Agus akan bertanya sama saya, Boy, teorinya apa ya? Saya sampaikan ini. Saya tidak mau datanya kondisinya begini, saya tidak mau kondisinya begini, saya tidak mau kondisinya begini. Nah, teman saya ini yang merasionalisasi dalam bentuk persamaan. Ya, misalnya persamaan berdasarkan A plus BX. Bisa jadi dia bilang, jangan kok pakai persamaan A plus BX, tapi misalnya Y, A plus B, X pangkat 2. Berarti non-linear yang kau pakai. Misalnya begitu. Ya. Jadi dalam artian bahwa teman-teman jangan memfokuskan ke rumus supaya apa? Teman-teman punya waktu banyak untuk membaca teori mikro, makro. Kalau teman-teman pelajari rumus, kalau ada waktu lebih boleh hafal. Tapi begini, rumus itu jangan dihafal. Matematika itu kalau dihafal agak sulit. Nah ini ya. Jadi seperti itu ya penjelasannya. Ini tentang prioritas, Kalau kita anak ilmu ekonomi, kita harus belajar teori ekonomi lebih banyak. Ya. Yang berikutnya, apakah kita tidak perlu pelajari rumus? Tidak, jangan. Karena tadi saya bilang, anak ilmu ekonomi adalah kuantitatif. Kuantitatif itu berdekatan dengan numeric, angka-angka. Yang penting begini, logika kita, begitu maksud saya. Macam matematika. Jangan kau hafalin rumus, tapi logika matematikanya begini ya. Maksudnya begitu ya. Maksud saya begini, latihlah logika dibandingkan melatih melatih Anda untuk menghafal. Karena kalian bukan SMA lagi, ya. Seperti itu ya. Mungkin begitu ya. Satu aja ya. Sudah 12:30 kita harus upacara toh.
Upacara Terima kasih Bapak. upacara di Uncen bawah. Oke, kalau tidak ada adik-adik terima kasih banyak. Saya pikir nanti materi terkait posisi data nanti kakak buat videonya baru kakak bagi. Mungkin minggu depan masuk dengan Ibu Agustina Sangarangbano ya. Jadi Indah Iya, Kakak. Indah segera cari nomornya Ibu Agustina, terus sampaikan bahwa minggu depan sudah kuliah dengan Ibu. Nanti ujian saya, jadi ada satu video yang saya kasih, ujian saya Meet itu di bulan Desember. Tanggal 1 Desember, saya kasih ujian statistik. Ya, ujiannya mudah saja. Seperti itu ya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Izin Bapak. Absen. setengah 1. Semua Untuk absen. Izin Bapak. Aku dengan absen mana absen Bapak? absen ini ada dalam Zoom ini saya sudah lihat. Kamu nih pikiran absen itu apa? Pikir belajar baru nilai. Absen itu saya tidak penting. Makasih Bapak. Oke, teman-teman terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih lagi Kakak. Terima kasih Bapak. David diam. Oke, kamu keluar sudah. 2000 udah mulai semua. Keluar weh.